are in one of very beautiful place in Poland. It's in the south of Poland, in the area called Łabowa. This is like 120 kilometers from big city of Kraków. Let's see. Okay. Find something white sky, something black, the fence. Okay, cool. Let's see. Okay, so yeah, it's like now in the sekarang podcast yang nomor 4 setelah nomor 3 kemarin, sekarang nomor 4. Aku sedang ngobrol di salah satu rumah dari keluarga besar istri saya yang ada di wilayah namanya Łabowa. Tempatnya sangat indah. Kalau dari belakang bisa lihat seperti apa bentuknya, sangat-sangat keren sekali. Dan aku pengen ngobrolin tentang salah satu kebiasaan yang mungkin jarang kita dalami ya, yaitu yang namanya being present atau melatih kemampuan pikiran kita, kognitif kita, otak kita, bagaimana kita bisa melatih hal tersebut, karena hal itu sebenarnya menentukan yang namanya kesuksesan kita. Oke. Jadi seperti apa sih? Itu yang namanya cognitive things? Itu seperti ini. Kemampuan mental itu adalah saat kita benar-benar bisa merasa present itu, jadi kita merasakan bahwasanya kita berada di saat yang kita alami saat ini. Kita benar-benar merasakan keberadaan atau being present tuh hadir di momen, tidak hanya memikirkan hal-hal lain seperti misalkan apa yang akan kita masak, apa yang ingin kita beli, sehingga kita sebenarnya tidak begitu menikmati momen yang ada saat ini. Nah, hal ini seperti salah satu legenda basket terkenal yang namanya Michael Jordan. Kelebihannya adalah dia itu selalu being present dalam setiap acara. Jadi setiap latihan, setiap permainan, dia itu pikirannya fokus dan tidak kemana-mana. Nah, itulah yang dimaksud dengan being present. Misalkan ini tadi saya ngobrol tapi pikiran saya, oh ini anak saya jatuh nggak tadi, main dari trampolin atau enggak, itu contoh tidak present ya. Tapi ya bagaimanapun memang banyak hal yang membuat kita tidak bisa present, tapi usahakan kita bisa present di momen tersebut. Nah, ada beberapa sebenarnya trik untuk bisa fokus dan being present. Pernah nggak kita alami waktu kita berada di sebuah tempat, kita kemudian apakah kita benar-benar melihat apa yang ada di sekitar kita? Apakah kita benar-benar mendengar apa yang ada di sekitar kita? Apakah kita benar-benar mencium bau apa yang ada di sekitar kita? Kemudian kita bisa meraba, kemudian kita merasakan. Jadi kalau misalkan saat ini, apakah yang saya lihat, apakah saya benar-benar melihat saya berada di tempat yang wow, misalnya pohon ini nih, pohonnya sangat keren, teksturnya sangat kuat. Apakah saya benar-benar melihat atau saya hanya passing through by aja? Kemudian anak-anak teriak-teriak misalkan gembira karena ini musim semi, apakah benar-benar merasakan apa enggak? Ada sebenarnya 5 cara yang bisa digunakan untuk merasakan dan being present. Yang pertama adalah coba lihat 5 hal yang ada di sekitarmu. Jadi apakah kamu melihat pohon, apakah kamu melihat anak kecil, apakah kamu melihat tumbuhan, apakah kamu melihat hari ini misalkan bagaimana sinar matahari sore turun dan begitu indah, kayak golden hour seperti itu. Kemudian 5 hal yang kamu bisa rasakan. Jadi apakah kamu merasakan bahwasanya kamera di depan saya ini berat banget bawanya, jadi saya agak susah, ataukah kamu merasakan lelah atau apa? Kemudian sebutkan 5 hal yang kamu dengar. Jadi apakah kamu mendengar sesuatu, orang memotong rumput, suara burung, suara lebah, apakah kamu mendengarkan hal tersebut? Kemudian sebutkan lagi 5 hal yang kamu rasakan di indera perasamu, kayak misalkan kamu bisa merasakan bagaimana lembutnya dedaunan di sini, atau bagaimana kamu bisa merasakan ini tekstur kayunya sangat kuat dan terlihat kayunya sangat tua, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah
penciuman. Jadi sebutkan 5 hal yang kamu cium. Oke, kalau kamu ada kena corona mungkin tidak bisa cium ya, tapi misalkan kamu mencium aroma 5 hal yang ada di sekitarmu. Seperti aroma rumput setelah dipotong, itu benar-benar mengandung zat kimia yang menyegarkan otak kita. Jadi itu tadi 5 hal yang bisa digunakan dan dilatih untuk biar kita bisa lebih fokus dan being present pada saat ini. Dan disitulah kemudian Anda benar-benar bisa merasakan bahwasanya Anda tidak hidup untuk masa yang akan depan, tapi Anda benar-benar ya living the moment. Kayak ada istilah carpe diem, you live the moment. Oke, mungkin itu podcast nomor 4 kali ini. Thank you, dan kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Cheers.